Comers, welcome back to Comcast Communication Podcast bareng aku Akila dan aku Linda. Nah, di podcast kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng narasumber mahasiswa Unsika yang cantik-cantik ini loh, Comers. Wah, betul banget Ki. Kira-kira episode kali ini kita bakal ngobrol apa ya? Jadi pengen langsung ngobrol aja deh. Sabar dulu, kita tanya kabar Comers dulu dong. Ini kan udah lama nih gak ketemu kan secara visual. Gimana nih Comers kabarnya setelah melewati hari panjang? Capek gak apa-apa lah ya, tapi harus tetap semangat karena sebentar lagi kan mau UAS kali Linda. Betul banget Ki. Dan yang dinanti-nanti juga sama Commerce nih, setelah UAS pasti ada libur semester. Oke, bener banget. Nah, makanya pasti Commerce lagi semangat-semangatnya. Makanya di kali ini kita bakal ngobrol bareng karena kita udah kedatangan tamu spesial kita. Ini kakak-kakak cantik yang bakal nemenin podcast hari ini. Iya, betul banget Ki. Langsung aja ya kita kenalan sama kakak-kakak yang udah ada di sini. Jangan kawan dianggurin, udah cantik-cantik gini dianggurin. Bener. Better diapelin aja nggak sih daripada oh, bahaya. Oke, boleh kenalan kakak. Halo semuanya, Komers di rumah dimanapun kalian berada. Aku udah nggak sudah pengen ngomong, pengen ngomong aja deh. Tahan. Sudah bisa ngomong gitu ya. Bisa Iya. ngomong. Boleh. Mungkin dari namanya, angkatan berapa, sama sekarang lagi sibuk apa? Kalau sekalian mau nomor telepon juga boleh. Jangan. Calling. Nanti banyak yang ngechat ribet ya. Kalau buat gitu nggak apa ya. Kalau pinjol kan bahaya. Iya bener. Jangan ya. Langsung aja kenalan Kak. Dari kakek boleh? Akhirnya aku nih. Boleh. Oke, halo semua, Komers, apa kabarnya? Kenalin diri aku dulu ya. Benar. Kenalin diri aku dulu ya. Nama aku Keisha, biasa dipanggil Kay. Aku dari Ilmu Komunikasi 22 dan aku dari kelas 4C. Halo kakek. Halo kakek. Boleh lanjut Kak. Oke, hai Kamars. Kenalin, nama aku Sherly Octavia, biasa dipanggil dengan sapaan Sherly atau terserah kalian mau panggil apa. Iya, aku dari kelas 4B, sekolah sama kakak podcast ini. Kita berdua dari 4B. Honeycombi. Kalau kelas 4C ada nggak nih? Ada dong. Apa tuh? Jangan mentang-mentang ya. Galak juga ya kakaknya ya. Aku dari apa ya? CCC kali ya, CCC. Oh, kirain CCC cinta cena cenut. Oh, bukan ya. Beda ya. Oke. Nah, kakak-kakak di sini aku kepo banget sih. Kan baik Kak Sherly sama Kak Kay juga di sini udah menjadi mahasiswa Unsika. Itu masuknya lewat jalur apa sih, Kak? Kalau jalur apa? Boleh ceritain sedikit juga deh. Siapa dulu nih? Coba dulu. Nggak boleh sweet dulu. Aduh. Egyo. Ulang ya. Sweet. Oke, yang menang siapa? Aku. Oh, berarti aku yang duluan. Betul. Jadi aku masuk Unsika itu lewat jalur SNM SBMPTN. Ribet ya namanya. Ya, jadi aku lewat jalur SNM. SNBT. Ya, gitu. Di jurusan pertama Ilmu Komunikasi dan pilihan pertama gitu. Alhamdulillah rezekinya lewat situ dan di sini rezekinya sampai sekarang bisa duduk berhadapan sama kakak-kakak cantik ya. Masya Allah. Jadi jangan gitu, nanti besar kepala. Iya. Nanti berat. Kayak gitu ya. Itu dari aku. Oke. Kalau aku kebalikan dari Kak Kay, kalau aku SNMPTN dan sama pilihan pertama jatuh ke Unsika di Ikom. Dua-duanya nomor 1 Iya. Unsika ya. Unsika kesayangan kali Betul banget. Nah, mungkin dari Kamers juga ada nih yang lewat jalur SBMPTN atau SNBT ya sekarang, sama dari SNMPTN atau SNBP ya. Iya, betul banget. Nah, setelah tadi nanya gimana cara masuknya ke Unsika, aku pengen nanya first impression setelah masuk ke Unsika tuh kayak gimana? Apakah ada stereotip yang sebelumnya didengar tapi pas setelah mengalami ternyata nggak gini gitu. Boleh diceritain dulu. Langsung panas ya bahasannya ya. First impression dulu aja kali. Oke, first impression. Siapa dulu? Kayaknya aku nyaut mulu ya. Boleh Kak Sherly dulu boleh. Mungkin dari stereotype orang lain awal masuk ke Ikom tuh kayak anak-anaknya extrovert banget ya. Terus
pada jago public speaking. Dan ya fun fact, aku SMA-nya ambivert, nggak terlalu extrovert, nggak terlalu introvert. Tapi setelah berkecimpung di ikom, ya akhirnya extrovert juga sih, karena tuntutan ya. Iya. ya. Kalau aku dari gitu sih. Oke, dari kakek gimana nih? Ini in general Unsika gitu ya. Iya, betul. Boleh. Jadi sebelum masuk Unsika, fun fact, tante aku tuh alumni sini. Jadi ya track record dikit-dikit Unsika tuh udah masuk lah kuping kanan, kuping kiri aku gitu loh. Karena di sini budayanya Sunda, jadi yang aku tahu dari segi aspek budaya Sundanya aja sih. Tapi kalau misalkan kayak mahasiswa kayak gimana, aku nggak sampai situ dapatnya. Sampai akhirnya aku masuk Unsika, langsung nih first impressionnya bener Sundaan semua ya. Aku dari Bekasi asli. Walaupun di Bekasi belajar Sunda 12 tahun hampir ya, tapi gak ada yang ngerti. Jadi susah gitu awalnya ngobrol. Terus first impression dari Unsika tuh juga bagus sih ya, karena kenapa aku milih Unsika, karena ada value tersendiri di Unsika yang bikin aku pengen masuk. Makanya first impressionnya juga bagus. Terus mahasiswa-mahasiswanya, kebetulan aku komunikasi juga, benar disebut Kak Shirley tadi, sangat-sangat extrovert dan benar-benar sesuai ekspektasi aku gitu loh. Karena aku passionnya memang di dunia seperti ini ya, jadinya benar-benar ketemunya sama orang yang suka bergaul, terus suka ngobrol, public speakingnya keren-keren, terus benar-benar mengenal banyak budaya sih, karena kan di Unsika nggak cuma dari Jawa Barat aja ya, ada dari Sumatera, Sulawesi gitu. Jadi first impressionnya overall bagus sih. Oke. Mungkin pasti dari Kamars juga banyak nih yang punya pandangan sama dari Kakek dan Kak Sherly ini. Iya, mungkin beberapa juga ada yang kaget ternyata, oh ikom seperti ini, orangnya ceriwis semua. Betul. Bisa sama, bisa juga berbeda. Iya, Antara benar celuis banget. dan Emang sampai aja iya ya. rame aja ya. Emang rame Tapi aja asik orang-orangnya loh, gitu asik ya. ngobrolnya loh. Oke, terus juga berkaitan sama kuliahan juga. Siapa yang tim kupu-kupu dan tim kura-kura? Waduh, Waduh, aku tengah-tengah lagi. Yang mana ya? Pura-pura kali ya. Kurpa-kurpa? Oh, enggak. Oh, ada yang angkat tangan, ada yang angkat tangan. Oh, oke. Yang mana nih yang kura-kura? Yang mana yang kura-kura? Oh, banyak. Oke. Yang kupu-kupu? Aku juga. Oh. Tapi kadang-kadang Iya. hari ini kupu-kupu dulu deh, besok kura-kura gitu. Oh, gitu. Menyesuaikan Oh, iya. sesuaikan aja gitu. Ada juga satu lagi. Apa? Kuru-kuru. Apa tuh? Kuliah turu. Jujur pengennya gitu Siapa? Jujur pengennya gitu. Siapa? Pengennya kayak gitu sih. Oh, gitu. Cuma realitanya harus kura-kura ya. sih. Oke, karena tadi kakaknya juga pada kura-kura nih. Boleh tahu deh kalau kakaknya dulu selama nih jadi mahasiswa ikom sampai sekarang itu join kepanitiaan atau organisasi apa aja sih? Boleh di-spill gak nih ceritain? Oke, seru nih. Sebutin nih. Siapa dulu nih? Boleh. Oke, Oke, tadi dulu. udah ngomong seru soalnya. Sekarang kita ini kali tektokan aja kalau Benar. Oke, jadi untuk organisasi apa yang aku ikutin dulu tuh, ini mungkin ada yang relate juga kali ya. Dulu awal-awal maba aku bisa dikatakan sebagai mahasiswa yang FOMO. Kayak aku pengen banget mencoba segala hal. Ada A aku ikutin, ada B aku diikutin gitu. Dan menurut aku itu sangat normal dan harus kalian coba. Karena masa-masa maba itu adalah masa-masa yang harus kalian cobain banget gitu. Akhirnya kalian bisa menyeleksi. Sampai akhirnya aku tuh waktu awal semester aku ikut UKM LPM. Oh iya. Terus karena aku Ilkom dan belum bisa join Himakom ya waktu itu, jadi delegasi. Terus aku juga join UKM tingkat prodi dance, Ikom Dance. Terus aku juga ikut UKM Lions, itu UKM nari. Sebenarnya belum UKM sih, baru lebih ke komunitas tari tingkat Univ. Ya, dan itu aku cobain semua sampai akhirnya. Terus juga aku dulu tuh sok-sokan magang. Waduh. Kalau kalian gimana tahu, tuh? aku ini sok-sokan magang. Jadi live streaming, jual baju gitu. Ada namanya ZT Shop. Itu di sini kantornya di Mahkota. Dan ya, aku semua aku cobain sampai aku capek sendiri. Dan aku sangat bangga ketika aku capek karena oke, berarti gue udah capek, gue udah nyobain semuanya. Akhirnya gue menyeleksi, ya gitu. Jadi saat awal maba semester 1 semester 2 aku nyadar kalau misalkan memang passion aku memang ada di broadcasting segala macam, tapi ketika aku jadi organisasi LPM aku merasa bahwa
kayaknya ada dalam diri aku yang kurang cocok aja gitu loh. Bukan dari LPM-nya, cuma mungkin dari akunya kayaknya belum bisa di tahap sana yang ke pressure. Bukan ke pressure, lebih kan kalau di LPM itu kan kita dikasih deadline bikin tugas, bikin udah ke arah profesional iya, gitu. betul. Nah, sedangkan kayaknya memang idealnya tuh ketika semester atas aja masuknya gitu. Nah, ya aku lelah sendiri gitu ya. Karena banyak juga. Iya, benar. Tapi pengalaman sangat luar biasa loh. Pengalaman sangat luar biasa. Bener-bener kan jurnalistik banget ya. Di semester 1 kan belajar jurnalistik banget. Itu sangat-sangat kepake gitu. Sampai akhirnya aku merasa bahwa oke, ternyata di himpunan ilmu komunikasi saat kita jadi delegasi itu bener-bener diajarin banget soft skill yang berhubungan sama ilmu komunikasi. Jadi akhirnya aku merasa oke, Keisha, kamu cukup ini aja dulu gitu. Jadi sampai sekarang organisasi yang aku ikutin itu adalah Himakom. Wow. Gitu dari aku panjang ya, jadi curcol. Bagus dong. Iya. Itu dari aku. Oke, terima kasih. Oke, Iya, Kak kalau Sally. dari aku, karena aku orang tipikal orang yang apa ya, serakah gitu ya, semuanya diambil. Semuanya diambil. Bahasanya serakah ya. Jadi aku cerita deh ya, aku lulus SMA langsung terjun ke model. Dan itu model kita, iya, tipikal orang yang emang serakah apa aja diambil. Udah masuk model nih, aku juga ikut kepanitiaan di especially di Ikom tentunya, PKKX kelas komunikasi, terus di tingkat FISIP juga aku ikut PKKMB, panitia PKKMB, terus LDKM. Mungkin ada yang pernah digalakin sama aku. Maaf ya. Pengalaman pribadi ya. Iya. Omdis betul. Maaf ya. Aslinya love banget kok Iya, sama love Kak banget kok, Sally. love. Iya. Itu cuma cover doang ya, Kak? Oke, boleh lanjut, Kak. Lanjut. Oke, tadi tingkat FISIP. Sekarang di tingkat BMU, alhamdulillah juga masuk ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Oh, wow. Aduh, mendengarnya sudah ini sendiri ya, kayak wow, Benar. aktif banget. Iya. Gila, kamu ngapain aja gitu. Ya semua ada stepnya kali ya, semua ada jalannya gitu. Betul. Berarti aku bisa nyimpulin kedua kakak-kakak ini yang anaknya nggak demen diem ya. Kayak kalau diem pegel-pegel ya. Kalau kita kebanyakan gerak yang pegel-pegel. Naik lantai 4 tadi udah pegel banget soalnya. Iya. Sebenarnya ini pertanyaan aku selanjutnya masih berkaitan sih sama yang apa namanya kepanitiaan gitu. Dari Kak Sally maupun Kak Kay sendiri pernah nggak sih mengikuti yang namanya event di luar kampus? Pasti pernah dong. Boleh. Tadi di dalam kampusnya udah sesibuk itu. Iya, bener banget. Kulik nih di luar dia sibuk juga ya. Iya, Gitu. benar-benar. Waduh, boleh? Oke, coba dulu. Boleh? Aku? Iya, Oke. Ada gesturnya ya. Oke. Oke, jadi kalau di eksternal, awal tahun aku sempat ikut eventnya ini sih, edukasi kampus Karawang. Jadi ngumpulin seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Indonesia. Terus abis itu aku sebelumnya aku juga ini daftar Miss Pega Bintang Jawa Barat. Wah, emang beauty pageant banget ya. Iya, sangat-sangat. Miss-missan. Tapi Bukan gagal. Ini Enggak, itu bukan itu salah. Miss jokes ya. Lanjut. Aduh, lucu lagi. Ya. Ya, aku daftar Miss Pega Bintang Jawa Barat gagal dan semoga nanti bisa ikut lagi karena masih 19 tahun lah. Iya, masih banyak ya jalan menuju Roma gitu, Betul. kalau kata orang. Waktu itu aku dengar Kak Sally sebagai peserta termuda ya. Iya. Itu keren banget loh. Baru tahu fun fact ini tahu dari mana sih? Aku kan nyimak SW banget orangnya. Iya. Kelihatan alainya deh. Keren ya. Jadi peserta termuda berarti kan yang lain tuh udah di umur sekian, kasarnya udah mulai lebih awal. Iya, bener banget. Kak Sally udah top. Keren banget. Big applause. Yeay. Dari kakek gimana nih ya? Oke, dari aku. Ini boleh curcol nggak sih? Boleh. Iya, udah dari tadi soalnya. Oke. Jadi karena memang aku basicnya suka industri kreatif, jadi awal mula kebanyakan kegiatan luar itu berawal dari kegiatan seni aku gitu. Jadi semua itu berangkat dari cerita dulu deh, beberapa yang udah aku ikutin itu kayak pagelaran kabaret kemarin waktu itu se-Jawa Barat ya. Terus kemarin aku juga sempat
jadi IO sekaligus MC di Kementerian Ditjen IKHF. Ya di Jababeka. Terus juga kemarin jadi staff exhibition di Quarter Night Fest KNF. Dan itu semua berawal dari nari doang. Kalau kita cocok login. Dan itu berawal dari Icom Dance. Wow. Semua dari Icom Dance. Keren banget. Iya, jadi kalau aku ceritain Icom Dance ini salah satu pionir aku mendapatkan kesempatan itu di Karawang khususnya ya. Jadi adalah cutting dan dia ngajakin aku buat ngejob kabaret bareng. Kabaret itu kayak ini guys, pagelaran apa sih kayak seni teater. Seni teater, dan sejak saat itu jadi manjang deh gitu. Jadi key point adalah relasi sebenarnya. Betul. Nah, makanya kegiatan-kegiatan aku di luar ini tuh sangat depends on relasi, dan itu tuh didapat karena mengambil kesempatan. Makanya ini nyambung lagi ke pembahasan kita sebelumnya. Itu kegiatan kita banyak sebenarnya karena kesempatan itu yang diambil gitu loh. Jadi jangan sampai nggak diambil kesempatannya gitu. Kayak gitu sih, itu kegiatan aku yang di luar. Jadi keaktifan kalian tuh ada latar belakangnya dari ya setiap ada kesempatan ya diambil. Betul. Jangan bener-bener. kesempatan lewat. Iya. Aktif Betul dong. banget. Nih jadi termotivasi ya. Bener untuk banget. Dan Iya, karena pengalaman kita sering nggak sih dengar kayak lu tuh kalau mau sukses, lu relasi dan lu bakat lu gitu, kemampuan lu. Kalau menurut aku itu jalannya bareng-bareng, nggak bisa relasi dulu, nggak bisa bakat dulu gitu, harus bareng-bareng gitu loh. Gimana cara bareng-bareng ya itu kan kita nggak tahu ya event besar tuh bakal datang kapan, kita bakal dapat kesempatan kapan. Makanya itu setiap ada kesempatan sekecil apapun, jangan lihat dulu itu ada duitnya atau enggak, jangan lihat dulu itu bakal menguntungkan secara material atau enggak, jangan lihat itu. Yang penting kalau misalnya itu cocok sama passion kalian dan itu bisa nambah portofolio kalian, ambil aja. I suggest you guys, ambil aja. Wow, aku bisa ngebayangin sih sepadat apa CV kakak-kakak ini. aduh kayak mereka portonya udah rame kayaknya sampai ini deh 5 lembar ya kalau nggak salah. Drama ya. Bener banget. Bagus dong tapi banget. Jadi termotivasi juga untuk commerce ya pastinya. Untuk kita juga ya Ki ya. Kita juga nih. Bener. Oke. Masih berkaitan dengan yang sebelumnya. Ini sebenarnya saling nyambung menyambung aja sih ya. Kayak lagi ngecurcol aja sih. Benar. Pertanyaan kali ini terkait sama hobi. Nah, baik Kak Kay sama Kak Sherly pasti punya hobi kan? Betul. Boleh dong diceritain kenapa memilih hobi tersebut, terus juga apa yang membuat akhirnya berdedikasi untuk mendalami hobi tersebut gitu. Boleh. Dari siapa dulu? Kakek dulu. Oke. Langsung aja kita Siap. Oke. Kayak kalau tadi aku singgung cerita-cerita sebelumnya udah ketahuan kali ya passion dan hobi aku di mana. Benar. Which is di dance gitu. Aku memperkenalkan diri kembali. Aku Keisha, seorang dancer juga. Iya, jadi hobi aku memang nari, dan dari hobi itu aku mencoba untuk mencari kesempatan-kesempatan yang bisa menguntungkan aku secara material, which is aku coba dapat job dari hobi aku segala macam gitu. Nah, selain dari situ aku sadar bahwa udah dance cukup jadiin hobi aja, nggak boleh jadiin karir, jadi udah hobi aja gitu loh. Nah, untuk hobi yang relate sama prodi aku tuh suka banget sama yang namanya ini latihan news anchor dan voice over. Jadi tuh kadang kalau lagi gabut, aku tuh suka aja buka web contoh text reporter gitu. Kadang aku suka nyoba-nyoba sendiri kayak gitu. Makanya aku suka banget sama dunia voice talent gitu. Jadi sekarang sih ya kurang hobi gitu, kalau orang bilang mah kurang hobi, lagi suka voice overan sih gitu. Oke. Biasanya gitu ya Ki, sepaket kalau yang demen dance sama nari gitu, biasanya juga suaranya bagus. Kayak diborong semua gitu loh, sepaket gitu. Semuanya iya, gitu diambil. Tinggal nunggu tanggal debut nggak sih? Doain aja ya. Berarti kalau abis ini kakek tiba-tiba ngilang gitu, ini bisa jadi di ini ya lagi trainee ya teman-teman. Udah ketuaan ya jatuhnya, say. agak punya tempat buat mimpi nggak boleh berhenti Bener. ya. Siapa tahu join Gen 10 nanti. Halilintar dong. Iya. Oke. Ya. Ada
lagi dari Kak Kay? Udah sih, dari aku kayak gitu. Dari ya pokoknya dari dunia seputar tari, voice talent dan ya industri kreatif lah. Oke. Masih relate ya? Iya, masih relate. Dari Kak Oke, dari aku. Tadi kalau Kak Kay itu seorang dancer, sekarang kenalin lagi. Aku Serli Octavia. Aku pemain futsal. Wih, udah tahu kan aku futsal. Siapa yang menyangka? Siapa sangka? Siapa Model sangka anggun teman-teman? kita, Anggun Iya. Lee ini futsal ya Wow. ternyata. Oh my Fun god. fact, aku dari kecil sih aku senang olahraga semua. Gak ada sih yang benar-benar ditekunin karena aku senang banget sama olahraga, mulai dari basket, tenis meja, Keren terus banget loh. volley, futsal sih sebenarnya yang paling aku Wow. senengin. Iya gitu. Keren banget. Gak expect. Iya, bener. Aku kira cuma menggeluti dunia bola aja, ternyata juga terjun. Terjun. Pernah tanding kakak atau gimana? Pernah. Oh, masuk klub juga nih pernah. Klub, aku dari SMA masuk klub. Tadinya mau lanjutin nih, benar-benar kayak bola gitu. Kayak misalkan Persibnya perempuan atau Persija yang perempuannya. Gak jadi karena aku pengen lanjutin kuliah aja deh. Jadi sekadar hobi bang. Oke. Jadi banting setir malah. Banting setir. Tapi kayaknya nih dari Kak Sel ini kan kelihatan banget model tuh yang pertama dilihat badannya sehat gitu kayak Anggun mungkin Lee. dari situ sukanya olahraga itu Betul. jadi ada manfaatnya sendiri buat Kak Sel ke depannya. Emang olahraga tuh gak pernah salah ya. Iya, benar-benar banget. pantas ya Kak Serli itu jago lah ngegocek hati laki-laki. Ya, tapi saya masih jomblo ya. Tuh kan teman-teman. Aduh, jangan nanti banyak yang DM. Oke, ini berarti kita sesi biro jodoh. Oke, bisa. Jadi belok di podcast ini judulnya Biro Jodoh. Nanti berubah semua nih skripnya nanti. Komkes biro jodoh. Oke, itu bisa jadi ide konten ya Ki ya? Iya. Media konten. Siapa tahu di Comcast juga nih ada yang jomblo mungkin ya? Iya. Waduh. Siapa tahu ya. Siapa tahu. Oke, keren-keren banget dari keduanya nih, unexpected banget hobinya. Aku masih speechless sama yang futsal sih. Oh wow. Kayak nih, kayak tadi banyak banget hal baru kan yang dicoba sama kakak-kakak ini. Kamars juga jangan mau kalah, harus banyak coba hal baru gitu. Benar banget. Tapi sebelum berakhir nih, aku ada last question, boleh ya? Boleh. Berakhir aja nih. Iya. Ah, Last sedih. question, tulisannya last question. Sampai besok gak sih? Oke diperpanjang durasinya 24 Waduh, hari gak celaka lagi. jatuhnya ya. Oke, lanjut Ki. Aku mau tanya deh, realita apa sih yang udah dijalanin setelah masuk Ikom Unsika ini dari kakak-kakak? Terus kan kayak tadi sih sebenarnya di bahasan awal juga, bener gak sih stereotype yang dibilang orang-orang tentang Unsika itu setelah kakak masuk, bener atau enggak sih menurut kakak gitu? Boleh? Iya, jadi realita yang ada di Unsika ya. Ini sebenarnya kita buka-bukaan aja kali ya. Maksudnya dalam artian ya udah kita kan ngobrol santai aja kali ya. cerita. Benar. Iya, jadi yang aku bilang tadi dari segi budaya Sunda benar-benar berarti itu terbukti, tervalidasi memang bahkan aku pun yang Bekasi dan udah aku kurang lebih 2 tahun ya di sini. Sorry, itu kebawa Sundanya. Kadang tuh kayak ada partikel-partikel bahasa yang gening atau teh gitu. Itu kebawa gitu loh. Jadi itu terverifikasi yang dari aku ya, stigma atau stereotype di Unsika. Kemudian ini sih soal fakultas per fakultas gitu. Jadi tuh aku dengar setiap fakultas tuh ada warnanya masing-masing. Gitu. Yang aku dengar hukum itu sangat formal, sangat apa sih aturannya sangat absolut gitu-gitu dan aku lihat beberapa memang benar gitu kayak contohnya saat UAS harus pakai almet segala macam. Iya kan sekarang kan udah masuk UAS ya dan aku tadi baru UAS dan aku melihat ada sangat kontras gitu ya perbedaan. Iya kayak gue UAS santuy aja berangkat sedangkan mereka lagi pada pusing hafalan pasal 2 pasal 3 sedangkan gue kayak lagi UAS kayak gitu. Jadi aku tuh kayak oh bener berarti ada budaya seperti itu. Aku punya teman juga banyak dari FH dan dari segi organisasi di sana pun sangat kita juga sama ada apa sih aturan-aturan bakunya. Cuman memang entah kenapa mungkin budaya
hukum kali ya, karena hukum FH segala macemnya, jadi kayak gitu. Terus budaya FISIP yang aku dengar dari segi berpakaian tuh katanya bebas dan betul, sangat betul. Iya, jadi kayak aku melihat dan aku suka itu warna FISIP tuh, aku suka banget warna FISIP tuh kayak penuh warna dan banyak yang berekspresi gitu ya. Itu kalau misalkan pakaian-pakaiannya yang bebas dan segala macam, itu kan balik lagi ke aturan dosen dan merekanya ya. Tapi kalau dari aku pribadi, aku sangat suka ketika datang ke kampus tuh pada bergaya tuh aku suka banget tuh, kayak keren banget. Terus budaya-budaya lain kayak Vikes yang kayak cewek-cewek itu body goals dan karena aku dengar katanya tuh di Vikes itu tuh mereka punya budaya harus body goals katanya. Iya, karena kan dia punya seragam ya. Jadi kayak gitu dan aku nggak tahu itu benar atau enggak, belum tervalidasi sama diri aku. Cuman ketika aku melihat memang benar katanya kayak gitu. Dan itu sih yang beberapa budaya di Unsika ya, yang beberapa tervalidasi sama aku stereotipnya, sama ada yang aku masih ingin membuktikan. Mungkin kamu masih ingin membuktikan juga? Boleh. mungkin sama nih yang mau dibuktikan. Iya, gitu. Jadi ya gitulah, dan so far betah-betah aja sih. Buat yang tadi FISIP emang pernah sih aku ngeliat kayak FISIP tuh kalau kuliah kayak mau catwalk. Bener. Kayak mau foto model. Iya. Dan especially aku lihat, especially emang ilmu komunikasi memang. Sebenarnya benar sih. Bukan di sini aja sih, di luar juga ya. Dan itu bukan suatu hal yang salah atau gimana sih, karena memang itu salah satu implementasi dari jiwa-jiwa ilkom yang bebas tanda kutip, kreatif kayak gitu sih. Itu serunya di sini. Iya. Dan menjadi ciri khas juga tentunya. Warna tersendiri. Iya. Aku ini sih mau cerita juga boleh? Boleh. Jadi teman-teman SMA aku dulu banyak banget yang sekarang ke teknik. Gak relate gitu loh. Teknik kan bawa tas rohis ya. Bukan, maksudnya tas yang gede gitu ya. Isinya tuh ngelaprak setiap hari. Kayak kontras banget sama ikom yang pakai tote bag. Betul. Mending tote bag, kadang tas kecil Iya, pakai sling bag. Siapa yang pakai sling bag? Aku. Kita ini tas kuliah aku. Langsung dibuktikan Commerce. Ini tas aku. What's in my bag? my bag ya. HP. Oke. Dompet, mana dompet aku ya? Ini dompet. Dan satu lagi adalah cushion. Udah. Itu wajib ini sih. Ini aku kuliah setiap hari. Jadi contoh ya. Jangan dicontoh sih sebenarnya. Tapi lama-lama awal-awal kuliah tuh emang masih rajin. Bener bawa binder. Itu tempat pensil lengkap semua tuh, stabilo, terus double tape tuh semua ada. Tapi kayaknya perlu diklarifikasi sih kenapa ilmu kayak gitu sih. Boleh. Kayaknya karena memang kita tuh kebanyakan project. Bener guys. Jadi memang kita tuh kebanyakan tugas dan matkul tuh implementasinya tuh dieksekusi banget gitu loh. Betul. Iya, jadinya UAS pun kita pusingnya tuh pusing project kan gitu. Jadi mungkin yang nonton di luar dari fakultas FISIP kali ya, dari luar ikom, kenapa kita terlihat santuy, sebenarnya kita juga pusing sebenarnya guys. Pusingnya di orang. Pusing. Di bawah-bawah gitu. Bener. Tapi ranahnya mungkin beda sama teman-teman di luar Itu sana. realita asli ya, realita asli Betul. ikom Oke. atau FISIP ini. Dari Kak Serli boleh. Oke, kalau dari aku karena aku orang Karawang asli ya. Kamsi. Iya, stereotype orang-orang mungkin khususnya teman-teman aku atau lingkungan-lingkungan yang pernah bilang ke aku kalau masuk ke Unsika mau ngapain, kenapa nggak langsung keluar aja gitu ya, mau jadi apa gitu. Tapi ternyata setelah aku masuk sini enggak gitu. Itu gimana orangnya, kalau emang kita benar-benar pengen nguasain semuanya ataupun kalau kita emang rajin, anaknya aktif, itu ya bisa aja sih, nggak tergantung kampus. Iya. Terus buat ikom nih, stereotip orang kan lihat kalau ikom tuh fashionable ya. Itu iya sih emang benar. Setuju juga ya, Iya, setuju. Oke, emang sebenarnya selalu ada yang bilang kayak mungkin ada nih omongan-omongan kayak emang di Karawang ada kampus gitu, terus kenapa ke Unsika kayak Bener. gitu. Sebenarnya gimana kita nggak bisa tergantung sama tempatnya, justru kalau bisa kita yang ngebangun tempat itu. Betul kita yang bangun banget, Unsika ini Commerce. gitu. Kayaknya sekarang pun udah jauh lebih baik sih Unsika dari sebelum-sebelumnya, kayak mulai banyak loh prestasi-prestasi, kayak contohnya yang kemarin tuh baru aja ada di GVSIP
ISMA. Iya. Kayak Unsika juga bisa loh Betul. ikut ISMA. Jadi Wow. gimana tergantung Yes. mahasiswanya Sama kan. sih. Benar, benar. Jadi benar-benar semua tuh tergantung orangnya ya guys. Iya. Jadi dimana Betul. kalian kuliah, yang penting adalah apa yang kalian pelajarin dan sebesar dan sepanjang apa eksplor kalian kayak gitu. Benar, Background benar. kalian dari universitas A, universitas B, C, D, E. Kalau misalkan kalian memang niat untuk eksplor, kalian sangat kuat dengan passion kalian, itu nggak masalah banget kalian kuliah di mana gitu. Semua ada prosesnya, semua ada jalannya. Kalian berdiri ini buat anak Unsika kali ya. Iya, boleh, Buat boleh. yang kuliah di Unsika kalian tuh berarti udah jalannya Tuhan seperti itu gitu loh. Jadi ketika nasib udah di depan mata, just don't go it tapi grow through it gitu. Jadi nggak cuma hadapin aja tuh nasibnya, tapi tumbuh dan atau grow dari nasib kalian itu gitu. Jadi grow through it. Wow, boleh dikutip ya teman-teman tuh, nanti di sini ada teksnya. Keisha 2024. Apalagi tadi Kak apa Kak? Through it apa itu tadi? Just don't go it but grow through it. Nah, editor tolong ya. Iya, itu ya, translate ya di bawah ya, di Keisha notes ya. 2024 gitu ya, tambahin. Oke. Iya, berarti tadi juga menjawab banyak stereotip ya. Stereotip ada yang mitos, ada yang ternyata beneran. Oh iya nih, ternyata bener ya, nggak cuma yang ada di TikTok ternyata bener gitu. Oke, seru banget. Pastinya juga commerce memiliki stereotip yang sama bisa ya aja. di Dan rumah. dari sini bisa mewakili lah kita ngebuktiin kalau emang bener. ada yang benar tapi ada juga yang salah. Iya. Emang kadang kalau yang namanya bayangan atau kayak stereotype itu belum tentu sama realitanya. Benar. Nah, tadi kita udah denger nih cerita dari kakaknya udah daging banget ya isinya. banget. Daging banget parah. Jadi Banget. bikin kita lebih terinspirasi untuk jadi mahasiswa yang nggak cuma kuliah pulang, tapi ya tadi kita manfaatin tempat. Terus Kak Keisha juga tadi udah ngomong manfaatin setiap kesempatan. Betul. Jadi termotivasi untuk jadi mahasiswa yang berprestasi dan lebih aktif lagi nih sebagai mahasiswa. Iya, bener banget. Sama aku juga mau nge-highlight yang tadi kita obrolin ya. Sebagai maba ya, teman-teman, itu tuh harus banget kita explore ya. Betul. Karena mumpung masih semester 1, 2, 3, karena kalau udah semester 4 ke atas tuh udah sibuk dikejar deadline. Iya, betul. Udah kayak Fokusnya. ayo 3 hari lagi Iya. event. Waduh, Ada event, iya. Makanya tadi Kak Ke udah nge-highlight kalau Kak Ke aja udah mulai dari maba gitu. Benar. Makanya emang kita harus manfaatin waktu-waktu semester awal nih Maya, untuk maba-maba nih yang mau masuk. Bisa tuh dicontoh, cobain semuanya. Baru nanti kalian bakal sadar di mana tempat kalian sesungguhnya. Benar. Jangan pernah ragu-ragu untuk mengambil langkah ya. Yes, betul. Sangat-sangat setuju. Yang pasti harus manfaatin kesempatan apapun di 4 tahun kuliah Betul. ini. Iya, Betul benar. banget. Kuliah Gak berasa banget. gak berasa banget Iya. udah selesai. Jadi 4 tahun tuh sebentar loh. Iya, sebentar. Makanya kalian harus manfaatin itu. Benar. Perasaan baru kemarin keliling dari aula iya. sampai itu pakai baju ungu. Betul. Berani, peduli, aksi. Iya. Sampai kering ya tenggorokannya waktu itu ya. Terakhir banget ya. Tadi sih udah mention Jadi terakhir dimention ya. terakhir. Gak apa-apa, lagi terus gak apa-apa. Iya, Aku iya. sangat suka Ini ngobrol. tapi ini beneran. Ini beneran terakhir. Ini beneran terakhir kali ini beneran. Terakhir banget untuk commerce di rumah, apakah ada pesan-pesan nih dari kakek sama Kak Serly kayak lebih ke Closing termotivasi, statement lah. bener, atau mungkin saran-saran gitu, boleh. Boleh kakak. Iya boleh kakak. Ya dulu nih. Boleh kakak. Aduh banyak gimmicknya ya, Oke. capek. lanjut. Oke, ini buat para maba mungkin ya. Oh iya. Kalian harus banyak-banyak ekspor. Terus juga networking jangan putus karena itu benar-benar dibutuhin buat kerja ataupun buat kedepannya kalian. Terus buat yang udah semester 4, 5, dan 6, dan 7 mungkin ya, tetap semangat, jangan terus-terusan ingat ke organisasi, harus cukup 4 tahun aja. Tetap semangat. Harus balance Iya, ya. harus sama balance. akademiknya. Bener banget. Boleh dari kakek. Kalau dari aku adalah hal yang basic banget yang mungkin kalian sering dengar, tapi menurut aku ini benar-benar harus dijalanin sih. Yaitu 2 kunci hidup sukses. Wah, apa tuh? Langsung mode motivator. Wow. Karena memang baik dari maba, baik dari kita, karena
umur kita tuh udah umur quarter life crisis sih, OTW, benar-benar. Jadi buat kalian pelan-pelan ya, santai teman-teman. Cukup 2 kunci aja, ikhtiar dan doa. Gitu. Masya Allah. Itu bener-bener sangat simple, tapi memang sangat susah gitu dilakuin ya. Karena aku pun masih trial and error. Ketika ada hal yang bikin aku burn out atau miss, pasti aku kayak ngeluh segala macem, kayak ya Allah kenapa gini ya Allah. Tapi entah kenapa itu udah tertanam di unconscious mind aku, udah kayak di alam bawah sadar. Udah yang penting udah lo penting usaha, doa, udah. Itu hal yang basic banget, tapi aku mohon sama kalian terapin itu. Jangan jangan buru-buru, kalian tenang aja, santai aja, pelan-pelan, tetap ambil kesempatan yang ada tapi tetap pelan-pelan. Jangan sampai kalian ke pressure, karena gak ada artinya hidup kalau kalian tuh pressure terus, uratnya kenceng terus gitu. Karena kita kebanyakan tuh mikir hidup tuh buat kerja, padahal hidup itu buat menikmati makna hidup tuh kalian tuh mau ngapain gitu loh. Coba kita ada sedikit-sedikit pikiran western lah, kan western kan suka banget ya mencari arti hidup, travel ke sana sini. Kayak itu harus terapin juga sama kita-kita gitu loh. Jadi muncrat tuh, maaf ya. Kalian jangan kenceng uratnya terus gitu loh. Nikmatin aja apa yang ada gitu loh, dan tetap berdoa, tetap berusaha, dan let it flow. Gitu. Udah mantep banget nih dua-duanya ya. Iya. Emang kalau orang-orang yang udah banyak nih isi pikirannya basic dari gimana mereka kebangun di tempat-tempat yang mereka bangun, kayak udah banyak pengalamannya, pasti omongannya tuh selalu daging. Bener, Masya Allah. bener. Mungkin tadi ada nambahin sedikit dari kakek, harus dua-duanya ya kakek, nggak boleh satu doang, nggak boleh doa doang tapi nggak ada usahanya. Kayak capek dong doa doang, emang nggak ada hasilnya, jadi harus balance. Oke. Terakhir lagi. Kita juga apa? Terakhir. Nggak, kalau yang ini aku mau ngucapin terima kasih banyak nih. Aku yang terima kasih, kita terima kasih ya. Thank you. Terima kasih. Iya. Sama Kak Sherly yang udah sharing banyak banget. Ini mahal loh. Iya. Sebenarnya ini ilmu mahal loh, tapi di Comcast di-upload di YouTube gratis. Betul, di Spotify juga teman-teman. Teman-teman harus nonton dan di-share ke teman-temannya karena ini daging banget isinya. Benar. Tuh, semoga Commerce suka nih episode kali ini. Dan semoga Kaki dan Kak Sherly dilancarkan di semua kesibukan. Amin. Dan tetap sehat-sehat nih ya para pejuang. Iya benar. Kayak mengekspor semua itu butuh energi ya. Iya. Betul sih. Kita capai kata sukses itu. Kita capai kata independent woman itu. Wah, benar. Oh ya, by the way banget. Tadi topik yang tadi tuh dari Kak Kila udah mencukupkan kita, obrolan kita di sini. Satunya udah selesai. Benar banget. Tapi Commerce tenang aja. Kalau misalkan mau lanjut ngobrol-ngobrol sama kita, maksudnya sama Kak Sherly. Bener, Kak Sherly sama Kak Kay. Boleh banget di DM IG-nya, boleh di mention. Iya benar, boleh di spill IG-nya maksudnya. Kalau aku di @keisha_kania, udah simpel aja, KHEISEA KHAINEA. Oke. Itu di follow, di DM, ditanya-tanya, ramein gak apa-apa. Benar. 24 jam kok konsultasi ya sekalian. Iya, kakek jam 12 malam masih on kok. Enggak ya. Oke, kalau Kak Sherly apa? Oke, kalau aku jangan lupa follow li.octave, ly.octave. Oke. Di .octave ya. Bener. Itu kita bisa lihat nih activity di balik seorang model. Itu bisa dilihat di situ. Nah, kalau udah di follow nih Kak Kay dan juga Kak Sherly, jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kita di apa Ki? @com.cast. Oke, karena di situ akan ada episode-episode baru juga, update-update dari konten-konten terbaru kita. Jangan sampai kelewatan ya Commerce. Jangan lupa juga buat dengerin Spotify-nya di Comcast dan juga YouTube ini, YouTube-nya juga jangan lupa di-share, di-like ke teman-temannya. Oke. Aku Akila dan aku Linda. Kita pamit undur diri. See you on the next episode. Bye-bye Commerce. Bye. Jadi ya
dulu tuh aku pengen cepet-cepet, kok jadi curhat lagi lanjut. Mungkin nggak apa-apa banget. Aku nggak dengar. Boleh diulang? Emang butuh laki-laki kayaknya ya, butuh laki-laki di sini. Iya. Karena itu kontran banget lah, kita sangat kontras ya. Itu sangat Assalamualaikum lagi nih jadinya. iya. Gak apa-apa kakek, nanti ya. Nanti apa? Nanti apa? Di episode selanjutnya kali. Feeds-nya rame banget aku lihat. Rame. Iya, ada yang lagi Betul. catwalk. Oh, nanti muncul topik baru. Ini terakhir lagi nih, terakhir lagi. Ini udah beneran. Sudah real. Oke, kalau gitu ditutup ya. Oke, ini udah tutup ya. Ini real. Aku Akila. Dan aku Linda. See you. Sorry. Bye bye Kamars. Bye. Yeay. Oke, Kak.